Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Dian Kartikasari, Melanova, Intan Pandini, Siti Maimunah, akan menyampaikan mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada alur Merdeka Demonstrasi Kontekstual. Ada 6 aspek pemahaman yang dapat membuktikan hasil belajar peserta didik. Pada kali ini kita akan membahas kemampuan aplikatif. Seperti yang telah kita ketahui bahwa belajar adalah proses seseorang memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Keterampilan berasal dari kata dasar terampil. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata aplikasi adalah penggunaan atau penerapan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kemampuan aplikasi merupakan sebuah kemampuan untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh secara efektif pada situasi atau keadaan yang baru dan situasi yang beragam. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian yang ketiga, yaitu aspek aplikasi dan menerapkan. Di sini kami mengambil materi kelas 2, tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Dalam rubrik penilaian aplikasi, ada 5 penilaian. Yang pertama adalah penilaian efektif. Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan hasil, tujuan, dan target yang diharapkan dengan tepat waktu, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai. Sedangkan penilaian efektif adalah penilaian yang dapat mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik secara lengkap dan akurat agar dihasilkan keputusan yang tepat. Untuk rubrik penilaian efektif sendiri, hasil yang diinginkan yang pertama adalah peserta didik mampu memahami konsep, mengidentifikasi lingkungan sehat dan tidak sehat. Yang kedua, cara menjaganya. Dan yang ketiga adalah penerapan di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan tepat. Skor 3 apabila peserta didik mampu memahami 3 konsep lingkungan sehat dan tidak sehat di sekolah. Mendapatkan skor 2 apabila peserta didik mampu memahami 2 konsep lingkungan sehat dan tidak sehat di sekolah. Mendapatkan skor 1 apabila peserta didik mampu memahami 1 konsep lingkungan sehat dan tidak sehat di sekolah. Selanjutnya, penilaian yang kedua adalah penilaian efisien, yaitu usaha yang mengharuskan penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu, cepat dan memuaskan. Jadi penilaian efisien ini berkaitan erat dengan ketepatan waktu. Untuk rubrik penilaiannya sendiri, hasil yang diinginkan adalah peserta didik mampu menyelesaikan kegiatan diskusi dengan tepat dalam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mendapatkan skor 3 apabila peserta didik mampu menyelesaikan kegiatan diskusi dengan tepat dalam waktu yang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Mendapatkan skor 2 apabila peserta didik mampu menyelesaikan kegiatan diskusi dengan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mendapatkan skor 1 apabila peserta didik mampu menyelesaikan kegiatan diskusi dengan tepat dengan memerlukan waktu tambahan. Penilaian fasih. Fasih menurut KBBI berarti lancar, bersih, dan baik lafalnya, yaitu tentang berbahasa, bercakap-cakap, mengaji, dan sebagainya. Penilaian fasih yaitu penilaian yang dikembangkan untuk mengukur kelancaran peserta didik dalam berbicara. Contoh instrumen yang dapat digunakan yaitu bercerita pengalaman bersatu dalam keberagaman di sekolah, dapat menggunakan rubrik pengamatan dalam aspek keterampilan. Berikut ini merupakan rubrik dari penilaian fasih. Indikator yang digunakan yaitu peserta didik mampu berbicara dengan lancar, kalimat yang diucapkan jelas, kalimat berisi tentang pengalaman bersatu dalam keberagaman di sekolah. Skor 3 diberikan jika memenuhi 3 kriteria. Skor 2 diberikan jika peserta didik sudah memenuhi 2 kriteria. Dan skor 1 diberikan jika peserta didik memenuhi 1 kriteria.
Berikutnya yaitu penilaian adaptif. Adaptif menurut KBBI berarti mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Adaptif yaitu penilaian yang dikembangkan untuk mengukur perilaku peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan atau situasi tertentu. Contoh instrumen yang digunakan yaitu rubrik penilaian kerjasama dalam diskusi kelompok. Contoh rubrik pengamatan aspek sikap. Berikut ini merupakan rubrik penilaian adaptif. Indikator atau hasil yang diinginkan yaitu peserta didik mampu bekerja sama dalam diskusi kelompok. Skor 3, jika peserta didik dapat bekerja sama dengan semua anggota kelompok. Peserta didik akan mendapatkan skor 2 jika peserta didik dapat bekerja sama dengan beberapa anggota kelompok, dan peserta didik akan mendapatkan skor 1 jika tidak bekerja sama dengan anggota kelompok. Selanjutnya adalah anggun, di mana anggun merupakan salah satu kriteria adaptif dalam UPD. Anggun artinya sendiri merupakan keindahan atau kewibawaan. Bila dikaitkan dengan pembelajaran, anggun merupakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan terdapat hubungan guru dan siswa tanpa ada paksaan serta memenuhi segala kebutuhan siswa. Dalam proses pembelajaran, kriteria anggun dapat diterapkan melalui pelaporan hasil diskusi yang rapi, menarik, dan juga cantik. Berikut adalah rubrik penilaian UPD pada kriteria anggun dalam aspek aplikatif. Sekian presentasi dari kelompok 3, mohon kritik dan sarannya yang membangun. Lalu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.